Kolaborasi itu terciptanya bagaimana itu, Kang? Jadi bagi hasil atau bagaimana waktu itu? Nah, saya berpikir waktu itu jalan saya dari Bandung sampai Jogja pulang ke Bandung selama perjalanan 4 hari, dan hasilnya nihil. Saya harus narik orang marketing yang betul-betul di bidangnya. Dan kuncinya, jadi ada peribahasa semakin banyak yang diperkerjakan sama kita, semakin besar keuntungan buat kita. Nah itu ada rumusannya. Saya pengen berbagi sama teman-teman di Cermin, gitu, bahwa keinginan orang itu semua pengen maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Cermin Cerita Menginspirasi. Mudah-mudahan kabar Anda semuanya sehat dan kita semuanya kuat, tegar dalam menghadapi situasi apapun. Dan mudah-mudahan kesuksesan selalu menyertai Anda. Di sebelah saya sudah ada ini teman saya, sahabat saya yang cukup sukses lah. Amin. Ya. Namanya adalah Kang Dhani. Tepuk tangan untuk Kang Dhani. Saya kadang suka bingung ini mau ngomongnya atau manggilnya itu Kang Dhani apa Kang Eleven gitu. Karena sudah nempel betul ya ini produk yang membanggakan bagi Kabupaten Bandung, karena beliau ini adalah salah satu warga di Kabupaten Bandung dan cukup sukses dengan produknya Eleven. Damang, Alhamdulillah. Damang sehat saya alhamdulillah. Ya. Kang, gimana ini ceritanya dengan produk yang cukup kasohor lahnya? Amin. Terus bisa terus nge-branding dengan baik dan dipercaya oleh masyarakat gitu. Awalnya gimana sih? Oke. Alhamdulillah, selama perjalanan 2002 saya mengabdi ke salah satu perusahaan di Indonesia, tentunya di kegiatan produk outdoor. Seiringnya waktu di 2007 saya resign dan kebetulan saya punya keinginan bahwa pengen mengembangkan brand Eleven sendiri. Jadi brand Eleven itu dari 2004 itu sudah punya ingin muncul dan ikut meramaikan di dunia outdoor. Dan alhamdulillah perbekalan sedikit dari perusahaan tersebut, alhamdulillah saya sudah bisa mewujudkan Eleven ini pas di tahun 2011 dan di bulan 11. Jadi Eleven namanya? Jadi Eleven. Memang berarti sudah rencana resign-nya itu adalah di tanggal sekian dan bulan sekian memulai usahanya tanggal sekian gitu ya. Betul. Dan itu harus memberanikan diri ya pastinya ya. Tentu. Modal dari resign itu dijadikan untuk usaha ini. Jadi memang sudah punya keahlian dari pekerjaan sebelumnya ya. Betul, betul. Kenapa memilih untuk pengen punya brand sendiri ya? Padahal kan mungkin di tempat kerja sebelumnya sudah, ya artinya sudah dipercaya gitu ya, dan pastinya diiming-imingi lah. Betul. Kamu nggak usah keluar deh gitu, nanti begini gitu. Pasti banyaklah janji-janji ya. Seperti apa? Ya. Jadi berangkat dari flashback ke belakang. Jadi kita tuh dulu waktu SD, SMP, SMA, walaupun sampai sekarang kita sudah berkeluarga, jadi ada gitu jiwa seseorang itu untuk jiwa berpetualang gitu, dengan kegiatan di alam. Toh kegiatan alam itu lebih luas, kegiatan di outdoor itu mau ke traveling,
mau pendakian atau mau cycling ataupun running. Nah, saya di situ punya bekal sedikit ilmu dari perusahaan tersebut dan ada bekal keinginan, kekuatan, dasar keinginan untuk mengembangkan suatu produk. Akhirnya disitulah saya fokus untuk mengembangkan salah satu brand tersebut. Jadi kalau tadi Kang Dani bilang itu kaitannya dengan outdoor, mendaki. Betul. Gitu ya, memang karena sebetulnya hobi ya. Hobi, awalnya hobi. Jadi ingin mengembangkan sesuatu yang menghasilkan yang berangkat dari hobi ya. Hobi, betul. Betul. Lalu dari ketika awalnya merintis usaha ini, kalau boleh tahu berapa sih modalnya, Kang? Kalau cerita modal emang betul. Sekarang berpikir untuk modal jadi bukan ukuran ternyata. Dulu saya punya angan-angan bahwa untuk bikin satu brand itu modal itu cukuplah hanya 2 juta atau 5 juta atau 10 juta. Ternyata tidak bisa dipatok mengenai modal. Jadi dengan seiringnya waktu dan berkembangnya salah satu usaha gitu, akhirnya modal itu tidak jadi patokan. Karena ada beberapa produk yang harus dikembangkan, disitulah harus investasi lagi modal tersebut. Apalagi sekarang si Eleven sendiri untuk melengkapi salah satu produk-produk yang lainnya kayak headlamp, sepatu, jam tangan gitu. Itu membutuhkan investasi besar lagi. Jadi emang berpikir dulu hanya cukuplah 2 juta. Awalnya cuma 2 juta. 2 juta? Modal itu cuma 2 juta. Berapa banyak yang diproduksi waktu itu? Nah, dengan modal 2 juta itu, saya hanya bisa cukup beli 1 mesin. Waktu itu mesin itu nilainya 1.200.000. Ada sisa berarti 800 rupiah. Oh, jadi memang dari mesinnya sendiri memang belum punya. Jadi modal itu untuk membeli mesin. Beli mesin, gitu. Dan sisa beli mesin itu 800.000 cukup untuk beli bahan toh. Jadi saya yang mengerjakan sendiri akhirnya. Oh, jadi belum mempekerjakan yang lain. Belum. Kang Dani sendiri. Betul. Disitulah. Nu ngajahit sorangan, anu icalan sorangan. Betul. Dan adanya salah satu produk yang sisa modal 800.000 jadi produk dan saya nawarinya luar biasa. Saya jalan dari Bandung sampai ke Jogja, pulang ke Bandung, barang yang dibawa itu tetap utuh. Perjuangan untuk memasarkan salah satu produk Eleven ini. Jadi memang semua juga pasti perlu proses ya. Proses, betul. Dan berapa lama sampai dengan akhirnya dengan modal sekian gitu ya, 2 juta, terus mulai akhirnya terjual dan bisa ada pengembangan itu berapa lama tuh? Nah, alhamdulillah saya berpikir ternyata kemampuan salah satu orang itu ada batasannya. Punya kelebihan dan kekurangan. Saya berpikir kalau toh misalnya semua dikerjakan sendiri ternyata itu tidak bisa. Jadi mau tidak mau kita harus melibatkan banyak orang dengan potensi yang pekerja punya masing-masing potensi itu. Lah terus gimana kalau memang waktu itu belum secara modal belum bisa mengkaryakan orang lain, terus kolaborasi itu terciptanya bagaimana itu, Kang? Jadi bagi hasil atau bagaimana waktu itu? Nah, saya berpikir waktu itu jalan saya dari Bandung sampai Jogja pulang ke Bandung selama perjalanan 4 hari dan hasilnya nihil, saya harus narik orang marketing yang betul-betul di bidangnya. Dan disitulah betul akhirnya kita bisa sharing profit dari situlah. Gitu, kita berbagi, kita tidak bisa ngasih salary dengan bulanan ataupun salary jasa dia, akhirnya kita split untuk pembagian persentase dari hasil penjualan itu. Oke. Jadi memang itu mungkin poinnya ya, bahwa kita ini nggak bisa sendiri. Kita tetap butuh orang lain. Betul. Gitu ya, untuk bagaimana kita membesarkan sesuatu yang hasilnya juga bisa dinikmati bersama begitu ya. Betul. Dan kuncinya jadi ada peribahasa semakin banyak yang dipekerjakan sama kita, semakin besar keuntungan buat kita. Nah itu ada rumusannya. Saya pengen berbagi sama teman-teman di Cermin gitu.
bahwa keinginan orang itu semua pengen maju. Betul. Tapi disitulah gitu, orang harus bisa memutuskan dan keberanian untuk merekrut atau berbagi dengan. Oke. Jadi sebetulnya semangat berbagi itu di dalam berbisnis, Betul. ya, itu memang sangat penting ya, Sangat Kang, penting. ya. Penting. Itu di internal. Belum lagi untuk di eksternalnya. Betul. Misalnya ketika kita berkompetisi dengan orang, ya jangan akhirnya menjadikan mereka sebagai musuh ya, Tidak, Kang, ya. betul. Karena tiap orang itu kan berbeda-beda. Produk yang dihasilkan juga unik. Betul. Dan rezeki mah ada yang mengatur gitu ya. Betul. Betul. Dan saya yakin itu. Ya, saya kira itu sangat penting nih. Betul. Karena beberapa yang saya lihat ya. Contoh misalnya kemarin saya waktu ke Desa Cihanyir, kami Telepat ya. Ya. Ya, Desa Cihanyir, Cikancung. Itu di sekitar Desa Cihanyir ya, itu banyak sekali pengrajin-pengrajin yang membuat keset ya. Terus ya rak sepatu, ya memang sebenarnya sudah lama itu ya mereka memproduksi itu. Tapi karena memang akhirnya ada persaingan yang kurang sehat di antara para pedagang itu, akhirnya nurunin harga sampai turunin lagi, sampai akhirnya udah nggak masuk akal, nggak sebanding produksi dengan harga jual gitu. Yang rugi kan siapa? Yang rugi akhirnya si para penjual itu sendiri ya, Kang, ya. Betul. Saya kira ini ilmu yang sangat penting nih untuk bisa disadari oleh semua pelaku usaha, termasuk para pedagang kecil. Kalau ini mah ada sanes kecil lagi mah, terus wah. Amin. Oke, Kang, ilmu baru satu sudah saya dapat. Saya pengen dapat ilmu-ilmu yang lain yang bisa di-sharing juga dengan yang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Cermin, cerita menginspirasi. Ya, alhamdulillah kembali bersama kami di Cermin, cerita menginspirasi. Kita kembali lanjutkan obrolan dengan Kang Dani. Ini bisa menjadi inspirasi untuk kita, terutama bagi para pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Nah, tadi kita bicara bagaimana perjalanan Kang Dani sehingga bisa menjadi besar seperti sekarang dengan brand Eleven. Apa sih yang harus dimiliki oleh para pedagang atau pelaku usaha kecil menengah untuk mengembangkan dirinya? Inovasi dan kreativitas seperti apa sih yang harus dimiliki sehingga progresnya jelas dalam usaha gitu. Mereka banyak sekali dengan kondisi sekarang, aduh stuck nih gitu, bingung harus bagaimana begitu ya. Mungkin Kang Dani bisa ya sedikit sharing lah. Ya, tentunya salah satu keinginan kuat untuk berangkat menjadi entrepreneur atau bisa dibilang bergerak di bisnis, maupun itu bisnis di kuliner ataupun di produk ataupun di otomotif ataupun sekalipun di bisnis outdoor.
Tentunya saya akan berbagi sama teman-teman yang ada keinginan kuat untuk berbisnis di outdoor, bahwa disitulah ada 3 rumusan saya. Apa itu? Nah, 3 itu ternyata yang harus kita sharekan ke teman-teman yang pengen membangun atau membuka bisnis di outdoor. Jadi masih sangat terbuka luas ya? Sangat terbuka luas, ya? betul. Dan kondisi geografi kita itu, gunung-gunung se-Indonesia itu banyak yang favorit, dan tentunya banyak pelaku di situ, dan banyak demand di situ. Tapi ada keinginan orang yang mau bisnis ke outdoor, tapi dia terbentur, gitu. Secara finansial oke, gitu. Tapi ada lagi kuncinya, teamwork itu, mengenai market di nasional. Dan kebetulan kalau di Indonesia ini ada wadahnya, IASA namanya. IASA, betul. Indonesia Associated Store Adventure. Jadi semua produsen diwadahi sama IASA tersebut. Dan alhamdulillah C11 sendiri sudah masuk di dalam keanggotaan tersebut. Jadi disitulah ada peluang produk kita untuk bisa memarketkan dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Dan di situ di IASA tersebut selalu ada namanya gathering. Jadi silaturahmi antar produsen sama pedagang. Gitu. Jadi kalau misalnya ada para pelaku usaha saat ini yang misalnya memproduksi sendal tapi masih yang konvensional, outdoor, mungkin bisa beralih ke situ ya. Bisa, betul. Karena kan seperti sendal gunung, ataupun ya sendal-sendal yang dipakai untuk outdoor misalnya, atau sepatu mungkin agak sulit ya. Sepatu juga ya? Juga ada untuk sepatu. Dan tentunya identitas untuk di bisnis di outdoor, produk knowledge itu emang harus kuat. Jadi dasar untuk memulai bisnis di outdoor itu emang harus ada 3: quality, quality, fungsi, sama teknologi. Jadi contohnya produk carrier ini tidak sembarangan dibikin, karena ini membutuhkan riset yang betul-betul, karena ini bobotnya itu 60 liter. Jadi betul-betul harus dipakai dengan nyaman orang yang pelaku itu. Jadi selain tadi fungsi, quality, dan teknologinya harus ditunjang, gitu. Kunci untuk bagaimana seseorang itu membawa beban yang berat tapi mereka tetap nyaman gitu. Ya. Betul. Oke, kalau dari teman-teman di asosiasi, adakah yang memang sebelumnya dari bidang produksi yang lain terus alih ke sini misalnya? Itu ada juga beberapa yang sukses. Alhamdulillah, banyak yang sukses. Contohnya Kang, misalnya, mungkin ini juga bisa jadi info nih. Ya, contohnya produk ya, produk gitu. Jadi kayak jaket itu kalau untuk peruntukan untuk running gitu. Jadi bahannya harus spesifik gitu. Contoh bahan untuk running. Untuk jaket pendakian gitu dengan suhu derajat gitu. Minus itu harus pakai yang, karena sudah banyak pemain-pemain yang fashion sehari-hari atau yang stylish begitu. Ya. Betul. Jadi tidak ada salahnya untuk ya banting setir lah ke sini karena marketnya masih luas ya. Masih luas, untuk yang di Kabupaten Bandung mungkin ya wilayah pegunungan, dan di sini juga luar biasa alamnya. Betul. Juga termasuk wilayah-wilayah yang lain juga ya. Betul. Masih belum banyak ya Kang yang main di sini ya. Relatif sekarang mulai tumbuh, karena orang sudah melirik gitu. Jadi dengan populasi di Indonesia 270 juta penduduk ya, gitu. Kebagi berapa provinsi sekarang Indonesia tuh 34 provinsi. Nah, itu tuh marketnya sangat luas sekali. Demand-nya sangat luas sekali. Sekarang alhamdulillah jadi regenerasi pemuda-pemuda yang tadinya pelaku, dia sudah punya basic untuk mempelajari produk ataupun bahan baku dan material. Mereka sudah memberanikan diri untuk bisnis di outdoor, dan itu jadi positif, Pak. Nah, saya sangat optimis gitu bahwa brand Eleven sendiri yang
sudah berangkat awal kita bisnis di outdoor, sekarang ada regenerasi, saya sangat senang. Jadi biar di situ biar kompetitif dan dia biar sehat gitu. Dan alhamdulillah jadi sistem kekeluargaannya itu di outdoor itu lebih erat. Oke. Jadi Jadi saling ini juga ya, misalnya oh ini nggak ada produk ini, yang ini produksi yang ini gitu. Jadi bisa saling ini ya, tukar informasi. Ya. Dan perintilannya kalau misalnya mendaki itu kan macam-macam ya Kang ya. Sampai kepada tempat airnya. Tempat airnya tumbler, betul. Kalau untuk bersepeda ada water bladder, iya, betul. gitu yang buat di hydropack itu. Belum topinya. Kacamata juga ada. Sarung tangan ada. Wah bener, jadi bisa pengembangannya macam-macam ya Kang ya. Betul. Oke, nah untuk Eleven sendiri yang saya lihat ya, bagaimana aktivitasnya dengan saat ini juga peduli dengan lingkungan karena barangkali berkaitan dengan lingkungan ya Kang ya, sehingga Akang juga bisa ada concern ke sana. Itu awalnya bagaimana itu bisa ada aktivitas seperti itu? Betul. Ya dengan dorongan informasi yang masuk ke saya gitu, rekan-rekan di sekitar, tambah banyak komunitas-komunitas yang sekarang tumbuh ya, gitu, pecinta-pecinta alam gitu. Banyak ternyata yang kepedulian tentang lingkungan. Selain ada penanaman pohon, ada edukasi tentang sampah gitu. Jadi itu ternyata sering didengungkan. Dan tentunya sama pemerintah pun kan selalu gitu kan mengenai sampah-sampah problem gitu, itu sampah. Nah, saya tergugah gitu. Gunung-gunung gundul gitu. Jadi pada akhirnya saya bikin konsep bahwa ada sedikit dana CSR untuk kepedulian ke lingkungan. Jadi ada pembibitan, kita tuh pembibitan, ukuran pohon sudah 1 meter atau mungkin 1,5 meter, kita gerakan sama komunitas-komunitas yang tadi sudah terkumpul, kita rencanakan ada pendakian kemana itu penanaman pohon sekalian. Gitu. Jadi sekaligus melakukan pendakian, sekaligus juga ada aktivitas itu ya. Betul. Wah boleh juga nih kapan-kapan gabung nih. Siap, ya. Siap. Karena ada pesan ininya juga ya, pesan sosialnya juga untuk bagaimana kita bersama-sama menjaga lingkungan. Betul. Karena memang PR bagi kita semuanya, tidak hanya untuk Kabupaten Bandung, tapi khususnya yang terlewat aliran Citarum, Sungai Citarum, ya, betul. Yang memang begitu panjang dan lintas sektoral. Betul. Ini juga kesadaran masyarakatnya masih harus terus ditumbuhkan, ya, mengenai sampah itu ya. Betul. Oke Kang, nanti kita bikin acara yuk. Oke, siap. Dan kebetulan di acara kita ini ada namanya Hanet Moyan. Apa Hanet Moyan Kang? Hanet Moyan itu berjemur di pagi-pagi dengan terik sinar matahari dan kita diiringin musik di alam terbuka. Dan disitulah kesempatan kita sharing dengan komunitas sama anak-anak kecil. Jadi langsung ke lapangan. Langsung itu di lapangan, ya? Betul. Iya. Dan alhamdulillah itu udah dilakukan tiap tahun. Karena pandemi ini aja kita nih ruang geraknya agak susah. Hanet Moyannya di halaman rumah ya namanya. Halaman rumah, betul. Ya mudah-mudahan bisa segera bisa terlaksana ya. Amin. Acara Hanet Moyan lagi. Hanet Moyan. Dan mudah-mudahan ini bisa membuat Hanet Moyan juga nih untuk pikiran para pebisnis pemula yang saat ini masih takut-takut gitu ya. Sekarang bisa dihangatkan kembali untuk bisa berani nih. Betul. Ya. Untuk bisa mengembangkan bisnisnya bisa lebih besar. Karena tadi rumusnya itu bukan semata-mata masalah modal saja. Betul. Ya Kang ya? Betul. Tapi keberanian dan apa sih sebetulnya yang mau kita dapat manfaatnya. Betul. Manfaat tidak hanya bagi diri kita tapi juga bagi lingkungan. Betul. Oke pemirsa, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cermin Cerita Menginspirasi.
Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program kesayangan kita, Cermin Cerita Menginspirasi. Kang, karena saya tahu juga si Akang ini sibuk ini, sudah ditunggu nih untuk konsep-konsep yang baru nanti di pabrik ya. Saat ini kalau untuk pabrik produksi sendiri apa maklun? Ya, kebetulan kalau si produk untuk backpack, waist bag, kayak carrier gitu, office bag itu internal. Oh ya, karena memang Akang sendiri yang tahu detailnya ya. Betul. Untuk produk di luar tas kayak jaket, topi, berbagi rompi, lah ya. seperti ya itu jadi sistemnya sistem plasma. Dan tetap tapi kualitas terjaga ya Kang? Terjaga dan ada quality controlnya, betul. Baik. Apa yang ingin dibuat lagi ya ke depannya, inovasi-inovasi apa nih dari Eleven? Ya tentunya di masa pandemi ini kita tetap harus inovasi, betul. Kalau tidak dengan kebutuhan zaman sekarang ataupun tren sekarang, teknologi terus. Contohnya yang sekarang lagi dikembangin ini. Ngeles nice. Atau namanya inovasi mah jadi omong. Aduh sok aya we itu udah host nantinya. Itu mah rahasia. Artinya apa? Inovasi itu adalah sesuatu yang memang segar, yang baru, yang kita tawarkan. Betul. Jangan diungkap sebelum produk itu real ada. Gitu ya. Iya. Ya mohon maaf lah ya. Sudah lama tidak menjadi host. Jadi rada ngalantur ya. Ya, memandu acaranya. Atau begini saja mungkin harapan ya. Harapan kedepannya apa yang Akang inginkan, baik Akang sebagai pribadi ya, maupun sebagai owner dari Eleven. Ya tentunya kedepannya tetap solid, sinergitas sama semua kalangan gitu, internal maupun di eksternal gitu. Itu saja paling. Jadi kekuatan salah satu usaha itu selain modal itu ya teamwork itu gitu. Ya kita harus betul-betul sinergi dan membangun hubungan kekeluargaan itu emang harus kita bikin erat aja. Jadi tidak ada istilah batasan ataupun jarak lah ya gitu antara si pemilik sama lingkungan kita di sekitar gitu. Gitu. Kalau saya menangkapnya memang Akang berbicara dengan penuh keikhlasan. Amin. Bukan karena sesuatu, misalnya bukan karena orang teh geus keluar ti perusahaan lain, ayeuna nya bakat tingkusieun siga kitu deui. Jadi kumaha carana karyawan dijaga. Bukan karena itu ya. Bukan. Malah saya selalu begini, ada poin kalau meeting di internal itu saya selalu ngasih motivasinya begini. Gimana? Semua orang itu ingin maju. Sama halnya saya waktu keluar dari salah satu perusahaan. Jadi saya tanamkan ke teman-teman di lingkungan internal kita di satu perusahaan, kalau kamu mau keluar dari perusahaan Eleven, kalau menjadi punya perusahaan itu saya acungin jempol. Tapi kalau seumpamanya keluar dari Eleven hanya bekerja untuk orang lain, itu saya tidak setuju. Waduh, itu bagus sekali ya. Jadi tentu kita juga ada rasa bangga ya ketika karyawan kita bisa lebih besar lagi. Ya. Betul. Karena memang ya hukum alam kan seperti itu. Cuma jangan sampai jadinya begitu keluar dari kita nggak jadi apa-apa gitu. Terus apa jadinya manfaatnya untuk kita sebagai istilahnya pendamping ya atau mentor lah katakanlah seperti itu ya. Mudah-mudahan tambah maju Kang ke depannya, tambah solid, dan insya Allah untuk Anda semuanya pemirsa juga kita diberikan ketenangan, kesabaran, kesehatan, dan bisa menghadapi situasi pandemi ini dengan lebih baik lagi. Ya, hatur nuhun Kang. Sama-sama. Terima kasih, salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.